Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Faik Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep psikologi. Secara etimologi, psikologi di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu psais yang berarti roh, jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa, atau secara singkat bisa disinonimkan dengan istilah ilmu jiwa. Sedangkan secara terminologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Lanjut, secara harfiah, psikologi adalah ilmu jiwa. Kenyataannya, jiwa secara abstrak. Dapat diartikan pula bahwa psikologi adalah ilmu tentang gejala-gejala jiwa, yang berarti psikologi adalah ilmu objek dapat diamati, dicatat, ataupun diukur. Objek psikologi. Psikologi tidak menjadikan jiwa sebagai objek kajian. Mungkin lebih tepat dikatakan sebagai mengkaji gejala-gejala kejiwaan yang muncul dalam tingkah laku manusia. Kasat mata perbuatan, tak kasat mata penghayatan. Dari uraian singkat di atas, kita bisa menarik sebuah pengertian bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penghayatan dan tingkah laku manusia yang normal, dewasa, dan berbudaya. Selanjutnya, klasifikasi objek psikologi. Di sini terdapat 4 uraian. Yang pertama, gejala pengenalan atau yang disebut dengan kognitif. Yang kedua, gejala perasaan atau yang disebut dengan afektif. Dan yang ketiga, gejala kehendak atau yang disebut dengan psikomotor atau konatif. Dan yang terakhir, gejala campuran atau bisa disebut dengan kombinasi. Gejala pengenalan seperti pengamatan, tanggapan, ingatan, fantasi, asosiasi, berpikir, dan kecerdasan. Selanjutnya, gejala perasaan. Di sini terdapat 2 uraian, yaitu perasaan jasmaniah atau berkaitan dengan indera, dan perasaan rohaniah atau keagamaan, intelektual, kesusilaan, keindahan, dan harga diri. Yang ketiga, gejala kehendak, seperti motif, dan yang terakhir gejala campuran, seperti perhatian, sugesti, kelelahan, kecerdasan, dan emosional. Yang terakhir, klasifikasi psikologi. Berdasarkan objek penyelidikan, ada 2, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Sedangkan berdasarkan tujuan, terdapat psikologi teoris dan psikologi praktis. Berdasarkan objek penyelidikan, yang pertama, psikologi umum adalah suatu ilmu yang mengambil lingkup kajian pada penghayatan dan tingkah laku individu secara umum. Artinya, mencakup semua tingkatan usia, semua jenis kelamin, kelompok, suku bangsa, ras, dan semua fase perkembangan psikologis manusia. Atau psikologi umum merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, biasanya mempelajari keadaan emosi, pembentukan karakter, memori, inteligensi, dan masih banyak yang lainnya. Ilmu psikologi umum ini hampir mencakup semua tentang psikologi, namun hanya secara umumnya saja, tidak mendalam. Contohnya, seperti kamu ingin belajar tentang psikologi pendidikan, maka kamu harus mendalami ilmu psikologi pendidikan secara langsung. Jadi, ilmu psikologi umum ini hanya membahas secara umumnya saja. Yang kedua, psikologi khusus. Psikologi khusus adalah suatu cabang psikologi yang mengambil fokus kajiannya pada tingkah laku individu dalam suatu situasi yang khusus, baik untuk tujuan teoristis maupun praktis. Ia dapat dibagi menjadi 2 bagian, antara lain di sini
termasuk berdasarkan tujuannya. Yang pertama, psikologi teoris. Psikologi teoris di sini adalah kajian psikologi yang diarahkan pada pengembangan dan penemuan teori baru, baik teori yang berhubungan dengan persoalan tingkah laku secara umum maupun untuk kasus-kasus khusus. Dan yang kedua, psikologi praktis. Sesuai dengan namanya, kajian psikologi praktis diarahkan untuk kepentingan-kepentingan lapangan secara praktis. Maka dari itu, psikologi praktis dibagi menjadi beberapa golongan. Secara sistematik, yang tergolong psikologi praktis antara lain psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, dan psikologi kepribadian. Psikologi perkembangan di sini yaitu dengan fokus pada tingkah laku individu dalam proses perkembangannya. Sedangkan psikologi pendidikan yaitu dengan fokus pada mempelajari tingkah laku individu dalam sebuah proses pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, psikologi kepribadian yaitu dengan fokus pada masalah-masalah kepribadiannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.